Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Orang tua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Minta tolong satu teman untuk mengkoordinir doa. Marilah teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kayaknya masih pada ngantuk ya. Sebelum mulai pembelajaran, akhirnya dulu aja deh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, bahwa hari ini akan lebih dalam lagi mengenai fotografi dasar. Temanya adalah menulis dengan cahaya. Tapi sebelum masuk itu kita lakukan ice breaking dulu. Ikutin instruksi Bapak ya. Nah, clue-nya adalah pagi, siang, malam. Clue-nya adalah pagi, siang, malam. Mungkin kalau bagi kalian sudah pernah untuk ice breaking ini dari guru lain, Bapak Arawat tetap mengikuti. Clue-nya adalah pagi, siang, malam. Pagi itu tepuknya sekali. Nah, pagi tepuknya sekali. Pagi, misalkan Bapak instruksi ini, pagi. Nah, gitu. Siang, malam, bobo. Malam kan bobo. Malamnya tidur. Ya, kita cek pagi, siang, malam. Oh, Bapak gitu. Nah, kita coba cek lagi. Siang, malam. Nah, oke, masih konsentrasi. Kita coba cek lagi. Pagi, siang, pagi, siang. Kelebihan. Oke, sekali lagi. Siang, malam. Masih ada gak? Malam ini kan tidur, gak jadi tepuk tangan. Oke, sekali lagi. Siang, malam. Kok ya, udah konsentrasi. Malam. Siang, pagi, malam. Oh, Bapak. Oke, terima kasih teman-teman kita semuanya. Nah, udah pada sehat, udah pada seger. Nah, kita langsung masuk ke materi. Lanjutan kemarin tentang dasar fotografi ataupun menulis dengan cahaya. Nah, sebelum kita mulai, ada dua pertanyaan singkat yang bisa kalian jawab melalui Padlet ataupun lembar kerja online yang sudah Bapak siapkan, yang sudah Bapak kirimkan ke grup WA. Nah, pertanyaan pertama, menurutmu apa kegunaan fotografi dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan kedua, sebutkan satu foto yang pernah kamu ambil dan ceritakan kenapa kamu suka foto itu. Jadi poinnya adalah kamu tulis apa kegunaan fotografi, terus contoh foto yang pernah kamu ambil itu apa, gitu. Nah, linknya silakan diakses di grup kelas. Oke, silakan mulai dikerjakan. Kan mulai dikerjakan.
Silakan diisi kegunaan apa fotografi untuk kehidupan sehari-hari dan contohnya diketikkan dan dikirim. Kasih subjeknya, kasih nama lucu aja gak apa-apa. Kalau sudah silakan dikirim. Yo dikirim. Send, kirim, dikirim. Belum ada yang kirim. Masih pada ngetik. Yuk, dikirim. Nah, udah ada yang ngirim. Loyar caterpillar. Gepeng pelontos. Apa wis? Ya, yang lain. Ya, lagi ada Altair. Untuk senang-senang saja Pak, memotret teman yang sedang iseng atau hal-hal lucu lainnya. Ya, segera dikirim. Berbagi cerita sama temennya. Baru 2. Ada 1 lagi. Tiox. Oke, semakin banyak. Priliau. Lucu-lucu. Bebek. Kegunaannya yaitu untuk menunjukkan rasa sayang atau perhatian kepada orang lain. Contohnya seperti foto bekal makanan yang disiapkan ibu saya tadi pagi. Ayo, dikirim. Ini ada lagi. Badok mulker. Kalau udah mulai banyak,
Ada lagi Arlais. Bisa jadi alat untuk membucara. Satu gambar yang bisa menyatakan banyak hal tanpa perlu kata-kata. Atau tanda pasal tanda di pagi hari. Boba, cute, tapi ketahuan namanya. Kegunaan membantu dalam pekerjaan. Oke, udah mulai banyak. Oke, sambil menunggu respon dari teman-teman kalian terkait jawaban pertanyaan tadi, sepertinya Bapak tidak perlu menunjuk satu jawaban yang lucu, atau ada dari kalian yang mau langsung menceritakan pengalaman foto yang sudah kalian lakukan? Tekan angkat tangan. Oke, Mas Afan. Silakan. Akunnya di situ tulis apa, Mas? Hah? Yang sini tulis apa? Apa? Altair, Pak. Yang apa? Altair. Yang paling atas, Pak. Altair yang kiri. Ya, silakan pengalaman fotografi. Waktu itu lagi jam istirahat, kelasnya lumayan berisik. Tapi teman sebangku saya, si Alit, malah tidur pules banget di mejanya. Posisinya lucu, kepalanya miring sampai mulutnya sedikit kebuka. Saya dan teman-teman di belakangnya sudah menahan tawa. Momen langka seperti ini kan sayang kalau dilewatkan. Diam-diam saya keluarkan HP, saya zoom sedikit biar mukanya kelihatan jelas, terus saya foto. Hasilnya, fotonya jadi bahan bercandaan di grup chat kami sampai sekarang. Budi sendiri pas lihat fotonya malah ikut ketawa. Bagi saya, inilah serunya fotografi. Nggak melulu soal teknik atau keindahan, tapi tentang menangkap momen-momen iseng dan lucu bareng teman yang bisa jadi kenangan kocak nantinya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Afan. Terima kasih sudah berbagi cerita. Mungkin ada lagi? Siapa? Oh, Mas Deva, silakan. Itu aja nggak apa-apa. Itu aja. Nggak usah digipitin, bilang aja ini. Begini aja. Duduk aja nggak apa-apa, duduk. Dengarkan cerita dari Mas Deva. Kemarin sore saya dan teman saya lagi nongkrong di kafe baru yang katanya lagi hits. Pas mau pulang, saya lihat dinding di bagian luar kafe itu bagus banget. Gambarnya mural gitu. Warnanya juga keren. Kebetulan saya lagi pakai jaket baru. Langsung saja muncul ide, wah bagus nih buat update story, pikir saya. Akhirnya saya minta tolong teman buat fotoin. Setelah beberapa kali ganti gaya, akhirnya ada satu foto yang pas. Pencahayaannya bagus, gayanya juga kelihatan santai. Buat saya, fotografi itu ya begini, Pak atau Bu. Cara simpel buat nunjukin kegiatan kita dan berbagi momen di media sosial. Fotonya mungkin sederhana tapi bisa bikin profil kita lebih hidup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Deva. Mungkin satu lagi. Siapa? Oh, Mbak Masna, silakan. Itu aja nggak apa-apa.
Dengarkan cerita dari Mbak Basna tentang fotografinya. Ceritanya, ketua kelas baru saja menempel jadwal piket yang baru di mading kelas. Saya tahu banget diri saya, kalau urusan jadwal begini pasti gampang lupa. Daripada nanti salah hari dan kena omel, saya langsung ambil jalan pintas. Saya keluarkan HP, dekati mading, lalu cekrek. Saya foto saja jadwal piketnya. Saya pastikan tulisannya kebaca semua dan gak ada yang buram. Sekarang jadwalnya aman tersimpan di galeri. Kalau ada yang tanya, kita piket hari apa? Saya tinggal buka HP. Ini bukti kalau fotografi itu gunanya praktis banget. Gak harus selalu foto yang bagus atau artistik. Tapi bisa jadi alat bantu pengingat yang paling cepat dan efektif buat saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Basna. Tadi ada 3 cerita menarik dari teman-teman kalian. Yang pertama dari Mas Afan, perkataannya dia pernah mutut si Alit waktu masih tidur. Tetapi mungkin untuk bercandaan, oke, nggak apa-apa. Tapi di era sekarang itu sudah ada Undang-Undang ITE. Jadi mungkin nanti ke depannya untuk fotografi lebih diperhatikan, karena takutnya itu menjadi kebiasaan. Misalkan teman kalian itu nggak terima, itu bisa bahaya, bisa diusut melalui Undang-Undang ITE. Tapi kembali lagi, fotografi itu tidak terbatas karena alat, HP juga bisa. HP itu juga termasuk kamera yang bisa kalian gunakan untuk memotret. Tinggal dari sudut pandang yang bisa kalian lihat, seperti cerita-cerita teman kalian. Oke, terima kasih. Kembali masuk ke materi. Nah, di depan ada 3 foto yang Bapak tampilkan. Yang pertama foto jam, yang kedua foto om-om atau foto orang menghadap ke depan, dan yang ketiga foto HP dan pena. Foto ini, foto jam ini bisa ataupun biasa kalian lihat di e-commerce ataupun misalnya Shopee ya. Misalnya gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk iklan komersial, iklan produk online, jualan online itu biasanya kayak gini fotonya. Foto ini fokus pada detail untuk membuat produk atau jasa terlihat menarik dan bernilai jual. Kan nggak mungkin foto jamnya, misalkan foto jamnya kurang menarik atau backgroundnya atau warnanya itu enggak sesuai, nah, gitu maksudnya warnanya itu nabrak. Misalkan jamnya warnanya merah terus backgroundnya warna merah, kan enggak match gitu. Terus yang kedua foto tentang ekspresi. Nah, ekspresi itu bagian dari sini juga. Ekspresi ini menangkap emosi, karakter, dan keindahan untuk menceritakan sebuah kisah atau perasaan. Setiap perasaan itu pasti punya ekspresi yang berbeda. Contoh, misalkan kamu lagi sedih, kan nggak mungkin ekspresinya ketawa. Kamu lagi senang, tapi ekspresinya sedih. Nah, itu habis ini nanti kita bawa ke psikolog, kalau misalkan ada temannya gitu. Terus selanjutnya, di sini ada gambar HP dan pena. Dijelaskan di sini untuk dokumentasi, yaitu merekam peristiwa atau momen penting untuk menyampaikan berita ataupun bukti sejarah, seperti yang sudah diceritakan oleh teman-teman kalian tentang 3 kejadian ataupun peristiwa atau momen yang sudah dilakukan. Selanjutnya, apa sih itu fotografi? Nah, fotografi itu ternyata berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama,
itu ada kata dari potos yang berarti apa? Cahaya. Yang kedua grapos. Itu apa? Menulis. Jika digabungkan adalah fotografi adalah sama dengan judul yang Bapak sampaikan tadi atas, menulis dengan cahaya. Nah, menjadi menulis itu enggak perkara dengan pena saja, tapi ternyata kita bisa menulis dengan cahaya, yaitu salah satunya seni fotografi seperti itu. Jadi secara harfiah fotografi adalah proses menghasilkan gambar dengan cara menulis atau melukis menggunakan cahaya, gitu. Dari ketiga gambar ini, apakah menurut kalian foto ini sudah bagus? Sudah? Sudah? Bagus. Menurutmu kenapa kok ini bagus? Karena apa? Foto jam ini contohnya. Foto jamnya apa? Foto jamnya bagus, Pak. Menarik. Terlihat elegan. Terlihat elegan. Kamu pasti sering lihat kan kalau foto produk di misalkan aplikasi Shopee ataupun Tokopedia itu fotonya nggak ada yang burik-burikan. Nah, kalau misalkan fotonya jelek, kamu pasti juga mikir-mikir foto produknya aja jelek, apalagi aslinya. Gitu. Selanjutnya Bapak menambahkan terkait foto ataupun gambar ini benar. Jadi sama seperti yang Mbak Masna tadi ceritakan, bisa jadi dokumentasi penting. Tadi yang diceritakan tentang mode foto jadwal piket ya. Kalau memang jadwal piket itu bisa kalian foto terus kemudian supaya ngingetin teman-temannya, hari ini yang piket siapa ya. Itu ada nggak yang biasanya lupa piket? Ada. Nah, biasanya nanti bisa kalau misalkan temennya lupa bisa diingatkan, bisa juga mengirimkan jadwal piket yang utuh supaya teman-temannya ingat. Itu. Selanjutnya Bapak ada studi kasus. Studi kasusnya seperti ini. Tantangannya, sekolah kita akan membuat brosur baru. Bagaimana cara kita menghasilkan foto yang menarik untuk brosur tersebut? Itu. Contohnya itu. Kamu kebayang nggak foto brosur tapi nggak menarik? Contohnya, kalau foto brosur pada umumnya seperti ini. Nah, kamu bayangkan foto 4 orang ini lagi tidur, kira-kira gimana? Sesuai nggak? Tidak. Nah, ini harus kesesuaian. Tapi yang Bapak tekankan di sini adalah
bahwasanya fotografi bukan keterbatasan sama alat gitu. Jadi fotografi itu ataupun kamera yang bisa digunakan nggak cuma kamera DSLR, tapi kita bisa pakai kamera yang biasa kita genggam setiap hari, pakai HP kita itu bisa, tapi dengan cara melihat sudut pandangnya ataupun ada caranya gitu. Alat seperti kamera DSLR ini sebagai penunjang saja itu, tapi yang harus dipahami adalah kita tahu dulu konsepnya, terus prinsipnya ataupun teoritis cara pengambilan foto terlebih dahulu seperti itu. Jadi kuncinya itu bukan pada kamera yang mahal ya, tapi pada kemampuan kita menyampaikan pesan visual, yaitu kesulitan seperti foto gelap atau blur. Itu adalah masalah teknis yang bisa kita atasi. Pernah nggak lihat misalkan ada di postingan sosial media user iPhone tapi gambarnya kayak Android, paham nggak maksudnya? Atau user Android tapi hasilnya kayak iPhone. Nah, dibalik itu hasilnya itu karena dia tahu cara fotonya. Gitu. Terus nanti sebentar kan kalian akan melakukan kunjungan industri. Kunjungan industri, nanti trik ini bisa kalian gunakan ketika melakukan kunjungan industri. Kita bisa gunakan foto-foto sama teman-temannya, dokumentasi ketika kunjungan industri ataupun ketika mampir ke tempat wisata, itu adalah momen-momen penting. Jadi gunakan ilmu yang sudah didapat dan diterapkan. Nah, harapannya seperti itu. Dan kembali lagi ke sini tentang studi kasus brosur sekolah. Nah, tantangannya adalah sekolah kita akan membuat brosur baru. Bagaimana cara kita menghasilkan foto yang menarik untuk brosur tersebut? Nah, Bapak kasih analogi dulu. Kalau sebuah foto cahayanya kurang, hasilnya kira-kira gimana? Kamu foto di tempat, contohnya ini, lampunya Bapak matikan, Bapak foto, hasilnya gimana kalau kurang cahaya? Gelap. Nah, betul, cahayanya akan gelap, ataupun karena kurang cahaya jadi hasilnya akan gelap. Jadi untuk foto brosur tentunya permasalahannya adalah bagaimana cara membuat foto brosur itu menarik. Nah, salah satunya perlu diperhatikan adalah tentang pencahayaan juga, selain sudut pandang ataupun angle kamera itu tadi. Terus selanjutnya yang bisa kalian pahami juga, kalau misalkan kalian menjadi objek atau modelingnya harus sesuai dengan ekspresif, harus ekspresif. Kan tidak mungkin foto buat dipajang di brosur fotonya ngambek ataupun lagi nangis, kan nggak mungkin gitu. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya terkait ini, nanti didiskusikan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Ini tentang 3 pilar fotografi atau yang sering disebut dengan segitiga exposure. Untuk menghasilkan foto yang tidak terlalu gelap atau terang,
exposure atau pas, kita harus menyeimbangkan 3 elemen ini. Segitiga exposure gambarannya ada spidol. Spidol Bapak ketinggalan. Spidolnya di mana ya? Spidol kelas. Di laci. Enggak ada. Ada yang bawa spidol? Spidol, Mas? Oke, Pak pinjam dulu. Oke, terima kasih. Jadi gambarnya seperti ini, segitiga exposure, sama gambarnya segitiga. Segitiga exposure itu ada pertama ISO. Jadi nek ora ISO bahaya. Ada ISO, ada aperture, dan satu ada apa lagi? Ada apa? Ada yang tahu satunya apa? Shutter speed. Shutter speed. ISO ini untuk mengatur cahaya yang masuk. Cahayanya. Angka ISO semakin besar itu cahayanya semakin banyak. Semakin kecil itu cahayanya semakin gelap. Artinya cahaya yang dikeluarkan itu semakin sedikit. Aperture ini adalah bukaan lensa. Kita bisa menganalogikan aperture ini seperti mata kita. Coba kamu kip-kip kayak gini, kip-kip ataupun sedikit memejamkan ini, bah, maka cahaya yang masuk akan sedikit kan. Tapi ketika kamu buka lebar-lebar seperti ini, maka cahayanya yang masuk banyak. Nah, sebenarnya kamera itu jalannya seperti itu. Terus yang ketiga, shutter speed. Shutter speed itu kecepatan menangkap objeknya ataupun motretnya, kecepatannya berapa. Sama, kita coba pakai mata kita sendiri, kedipnya cepat, celep, klip 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 gitu. Contohnya, kalau misalkan kita pakai ataupun foto orang yang lagi olahraga, itu membutuhkan shutter speed yang tinggi, yang besar, karena kan harus cepat. Orang lari kalau shutter speednya lambat, nanti nggak ke foto dia. Tuh harus cekrek gitu. Kalau belum paham, ini Bapak analogikan di seperti ini. Analoginya seperti mengisi ember dengan air hujan. Aperture atau bukaan lensa itu seberapa lebar keran dibuka, makin lebar, makin banyak air cahaya masuk dalam satu waktu. Artinya kerannya kalau semakin dibuka itu cepat terisinya. Sama kayak tadi Bapak analogikan. Kalau ini Bapak analogikannya tentang mengisi air di ember. Terus shutter speed, kecepatan rana. Seberapa lama keran dibuka, makin lama makin banyak air cahaya yang terkumpul. Dan ISO, seberapa deras hujannya, makin deras ember lebih cepat penuh meski keran dibuka sebentar atau sedikit. Begitu. Dari analogi ini, apakah masih ada yang bingung mengenai aperture, shutter speed ataupun ISO? Ada yang bingung? Masih bingung? Tidak? Oke. Kalau tidak, kita akan coba praktek sedikit. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Ini sesuai kelompok. Cek kelompok. Tolong Mbak. Ya.
Sambil memahami LKPD, sebelum itu kita coba pahami dulu tentang kamera yang kita punya, itu pakai HP. Silakan pegang kamera masing-masing. Buka kameranya, dibuka. Jadi ada beberapa komponen yang wajib diketahui ataupun kalian harus paham. Sebenarnya mungkin kalian sudah terbiasa menggunakan, tapi belum paham istilahnya. Kalau misalkan di HP itu apa Pak? Kalau misalkan di lensa itu gimana? Oke, pertama kita akan belajar yang pakai HP dulu. Di sini ada layar. Kelihatan kan? Setiap HP punya layar kan? Punya view kan? Kelihatan kan? Kelihatan ya? Kalau dalam kamera itu namanya viewfinder. Nah, kalau kamera DSLR itu viewfinder. Tapi kalau HP viewfindernya layarnya itu sendiri ataupun LCD screen namanya. Terus di dalam kamera DSLR itu ada lensa. Ada namanya lensa gini. HP kita juga punya. Lensanya ada di bagian belakang. Itu lensa. Pak, terus kalau tombol potretnya, nah jelas ada. Di sini tinggal touchscreen aja. Tinggal dipencet gitu pemrogramannya. Setiap HP mungkin ataupun tidak semuanya memiliki mode Pro. Ada yang sudah paham mode Pro? Mode Pro itu bisa mengatur ketiganya nih, bisa mengatur ISO, aperture, dan shutter speed. Ada yang ada atau ada yang tidak, itu tergantung bawaan HP masing-masing. Itu. Ada yang punya sampean ada? Mode Pro-nya ada? Nah, ada. Nah, itu ada. Nah, coba kalian ekspresikan hari ini selfie aja. Coba ekspresikan foto selfie. Oke, sudah fotonya? Sudah ya? Nah, kembali lagi pahami LKPD-nya. Ini Bapak akan jelaskan untuk panduan kerjanya, nanti dipahami. Mata pelajarannya sudah jelas, fotografi dasar. Panduan kerjanya baca setiap langkah dengan teliti. Alat dan bahannya kamera HP dan LKPD sudah Bapak berikan. Objeknya ini Bapak tulis di sekitar sekolah, artinya kita di dalam kelas saja nanti prakteknya. Kemudian langkah kerjanya mengidentifikasi masalah. Menurut kalian apa tantangan utama dalam mengambil foto yang menarik dengan kamera HP? Tantangannya apa? Diisi jawabannya. Terus yang kedua, pengenalan alat. Halo. Hai. Nah, konsentrasi. Langkah kedua, pengenalan alat.
mengaplikasikan, yaitu catat 3 bagian kamera HP yang kalian pelajari hari ini dan fungsinya. Jadi Bapak kan sudah ngasih sedikit gambaran 3 fungsi bagian kamera HP. Ada LCD, ada lensa, dan adanya ini tombol jepret kameranya. Itu fungsinya apa? Ditulis. Dan yang ketiga, praktek foto. Yaitu ambil 3 foto objek dengan sudut pandang berbeda, eye level, low angle, dan high angle. Nah, untuk foto ini kita akan belajar dulu. Nah, selanjutnya Bapak akan menunjukkan contoh sudut pandang kamera, low angle, eye level, dan high angle. Sebentar. Contohnya terkait internet, bentar. Bapak carikan aja di sini. Mana ya? Nah, ini contohnya. Bapak kasih contoh ini. Ini adalah contoh pengambilan foto low angle sesuai dengan namanya low, itu bahasa Inggris angle dari bawah. Dari bawah. Ini. Low angle seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, memotret dari bawah ke atas HP-nya, di pengambilan dari bawah, objeknya dari atas. Kayak itu. Memotret dari bawah ke atas ini, sudut ini membuat objek terlihat megah, gagah, kuat, dan dominan. Sangat cocok untuk memotret arsitektur ataupun pahlawan. Gedung itu kalau pengen kelihatan gagah, kelihatan itu bisa dari bawah fotonya. Gitu. Terus selanjutnya ada high angle. High angle itu kebalikan dari low angle, itu fotonya dari atas. Memotret dari atas ke bawah, sudut ini membuat subjek tampak kecil, lemah, rentan ataupun imut. Ada nih misalkan temanmu garang, foto aja dari atas, pasti kelihatannya imut. Sering digunakan untuk menimbulkan rasa kasihan atau melihat pemandangan yang luas. High angle, misalkan kalian naik ke atas gedung ini, ke kelas yang lain, dari atas kan kelihatan bawah. Motor-motor yang kiranya itu biasanya besar, kelihatan dari mata, kalau dari atas atau mobil pasti kelihatannya kecil, gitu. Atau teman-teman kalian lagi jalan itu pasti kelihatannya kecil. Setelah angle kamera high angle, pengambilan foto dari atas. Selanjutnya eye level. Eye level itu sejajar dengan mata, sama seperti penglihatan mata kita, sejajar. Seperti itu. Sudut ini menciptakan kesan yang natural, jujur, dan setara. Nah, contohnya saya ini, Bapak kasih contoh lagi. Low angle, eye level,
Nah, seperti ini. Eye level itu sejajar. Eye level itu sejajar. Kamera dihadapkan dengan objeknya, ya kamera, foto, objeknya sejajar dengan pandangan mata kita. Terus untuk low angle agak ke bawah, objeknya dari atas. Itu sebaliknya kalau high angle berarti kameranya di atas, objeknya yang di bawah, gitu. Oke. Tugasnya, nah perhatikan di LKPD, tugas kalian adalah mengambil gambar ataupun angle foto dari objek yang sama dengan menggunakan 3 sudut pandang yang berbeda. Objeknya misalkan tadi kan untuk brosur ya, brosur sekolah, berarti teman satu kelompokmu nanti jadi modelingnya, ambil foto ataupun potret pakai HP-mu dengan menggunakan 3 angle kamera tadi. Ada yang eye level, low angle, dan high angle kayak gitu. Fotonya di dalam kelas aja ataupun nanti disesuaikan kelompoknya. Oke, seperti contohnya Bapak ini. Tipsnya saat memotret, yang pertama perhatikan latar belakang. Nanti dilihat dulu latar belakangnya, ada temanmu yang lagi ini enggak, ada yang berseliweran atau gimana. Ya, pastikan tidak ada objek yang mengganggu di belakang subjek utamanya, misalkan tiang listrik ataupun misalkan tiang listrik yang seolah tumbuh dari kepala, atau misalkan nanti kalian foto terus temanmu lewat, kebetulan temanmu agak tinggi, nanti kata takutnya kepalanya ada 2. Nah, itu diperlihatkan. Yang kedua, cari cahaya yang terbaik. Hindari memotret melawan sumber cahaya, misalkan matahari ataupun cahayanya dari atas. Kalau nanti low angle, jadi nggak ngelawan cahaya lampu banget ya, karena kita dalam ruang kelas. Terus yang ketiga, jangan takut mendekat. Daripada menggunakan zoom ataupun fasilitas yang ada dari aplikasi, lebih baik kita mendekat aja gitu. Karena kalau misalkan kita pakai zoom in zoom out, itu akan mempengaruhi hasil dari fotonya gitu. Nah, silakan kalian lakukan foto sesuai kelompoknya. 1 orang jadi model, yang lainnya foto menggunakan kamera kalian masing-masing dengan 3 angle, yaitu apa tadi? Apa aja? High angle, low angle, dan eye level. Nah, itu dia 3. Dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Nah, nanti kalau sudah diupload lagi di perwakilan hasil yang kira-kiranya hasil terbaik dari kelompok tersebut. Nah, kelompokmu sudah mendiskusikan bahwasanya hasil ini yang terbaik Pak untuk low angle dari kelompok kami, high angle dari kelompok kami ini Pak, dan eye level dari kelompok ini Pak. Nanti cukup 3 foto aja per kelompok, nanti diupload di ini tadi Padlet yang tadi diupload di sini. Nanti kalau bingung nanti Bapak pandu. Mungkin mulai dikerjakan, boleh siapa ditentukan siapa menjadi modelnya di dalam kelas saja, ataupun lagi duduk silakan siapa yang menjadi modelnya.
Nah, ayo mulai dikerjakan. Ditentukan siapa yang jadi modelnya. Mas Deva, Mas Deva, Mas Deva, cek WA. Nomor WA-nya dikirimkan. Nah, silakan ditentukan siapa yang jadi modelnya. Nah, kelompok ini siapa yang jadi modelnya? April. Ya udah dicoba, langsung coba aja, coba. Jadi modelnya pakai 3 teknik itu tadi. Nah, kesulitan. Ini, Pak. Nah, itu namanya apa tadi? Yang terakhir apa? High angle. High Angle. angle. Ya, Kalau ini low. low angle. Nah, ini apa? Ini eye level. Eye level. Oke, cari yang terbaik. Ikutan foto. Ikutan foto. Oh, siapa tadi modelnya? Kelompok ini siapa modelnya? Oh ya, ya duduk juga boleh, gak apa-apa. Ayo silakan. Neng di. Ya silakan. Apa kalau dari bawah itu tadi apa? Low angle. Eye level sejajar karena angle dari atas. Nah, ambil foto terbaiknya untuk jadi model nanti. Kalau misalkan kurang pede atau modelnya merasa aku bisa kok Pak jadi model, pakai selfie juga boleh, silakan. Pakai selfie boleh, tapi angle-nya tetap sama ya, harus dari low, A dan high. Nah, coba.
E-level, E-level. Yang E-level. Udah, nah didiskusikan sama temennya mana kira-kira foto yang akan diupload punya siapa. Nanti dicari kesimpulannya. Itu foto yang mau diupload nanti. Bapak buatkan lihat dulu. Sudah selesai fotonya? Ditentukan foto yang terbaik dari kelompoknya. Foto yang terbaik dari kelompoknya nanti dikumpulkan. Fotonya yang bagus-bagus nanti dikumpulkan di link yang Bapak bagikan di grup kelas. 3 foto yang mewakili kelompok
dengan angle low angle, eye level dan high angle. 3 foto aja per kelompok. Diupload di link yang nanti Bapak kirimkan. Silakan didiskusikan dulu fotonya mana yang terbaik. Sudah? Sudah ya? Mas Deva minta tolong linknya di-share di grup kelas. Linknya Bapak share di grup kelas. Silakan per kelompok mengirimkan 3 foto. 3 foto terbaik menurut kelompok kalian yang ada 3 sudut pandang, eye level, low angle dan high angle. Silakan dikirimkan. Caranya klik tanda plus, kemudian nanti kan muncul tadi ada subjek. Kalau nulis tadi kan deskripsi. Yang atasnya itu ada media, diklik media, terus ambil fotonya, kirimkan. Dikasih nama kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Salah satu aja yang ngirim. Punya siapa yang terbaik silakan dikirimkan. Siapa yang kirim? Sampean yang kirim? Ini kalau pilih semua gimana Pak? Gimana? Langsung pilih langsung 3 gimana Pak? Ini nggak bisa. Satu-satu? Kalau ngirim? Ya. Gitu. Gagahnya. Tambah lagi bisa nggak? Jaringannya lemah Pak. Ya dikirim. Satu-satu. Jadi habis ini low angle, habis itu high angle baru eye level. Monggo. Yang ketiganya nanti kan bisa dilihat Satu-satu ya? kayaknya nggak bisa kayak yang ketiganya. Langsung kalau 3 nggak bisa langsung. Satu-satu dulu. Suwi kamu. Fotonya besar. Di sini 0%. Tambah lagi media bisa nggak? Bisa kan? Ini apa keterangannya? Lagi. Ya, tapi tambah lagi. Ini eye level. Kakuan ya. Nah kirim. Udah kirim Pak. Udah, ayo kirim lagi, kirim kelompoknya. Nanti Bapak urutin kelompoknya. Dikirim dulu. Ternyata nggak bisa langsung 3 satu-satu. Yuk, kelompok loyal Caterpillar masih kurang 1. Yang lain ditunggu menyusul. Nah, itu ada lagi.
Kurang satu lagi ya. Oh, sudah ya? Sudah? Sudah lengkap? Oke. Terima kasih sudah mengumpulkan hasil karyanya. 1, 2, kelompok 1, 2, 3. Tuh, masih kurang. Oke, tunggu. Oke, ditunggu. Ini gimana maksudnya? Sudah semuanya ya? 1, 2, 3. Loh, masih kurang. Kelompok 1, kelompok 2. Atentif caterpillar. Kok kursi G? Belum? Ya. Oke, sudah lengkap semuanya. Oke, terima kasih sudah mengumpul semuanya. Kita akan coba review ataupun kasih kesempatan ke kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari jepretannya atau diskusi dari kelompoknya. Ini dari kelompok mana yang dahulu yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa? 2, 4. Kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Kelompok 4. Presentasi. Di situ aja dulu enggak apa-apa. Jangan banyak mikir. Selamat pagi, Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami dari mengenai pengaruh sudut pandang atau angle dalam fotografi. Objek yang kami pilih adalah fotografi untuk buat brosur sekolah. pertama, foto pertama E-level. E-level ini adalah foto yang kami ambil dengan sudut pandang E-level, di mana posisi kamera sejajar dengan mata objek, seperti yang teman-teman lihat.
Hasil fotonya terlihat sangat natural dan wajar. Kesan yang ditampilkan adalah jujur dan apa adanya, seolah kita melihat objek tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Foto kedua, low angle. Selanjutnya, kami mencoba memotret dari bawah atau low angle. Dengan sudut pandang ini, objek yang sama jadi terlihat jauh lebih besar, megah dan gagah. Sudut ini memberikan kesan kuat dan dominan pada objek foto kami. Foto ketiga, high angle. Terakhir adalah foto dari sudut pandang atas atau high angle. Hasilnya berbanding terbalik dengan low angle. Objek kami jadi terlihat lebih kecil, terkadang juga memberi kesan lemah atau rentan. Beri aplaus untuk kelompok 4. Penjelasannya sangat jelas. Kita tunggu dulu biar kelompok 4 kasih kesimpulan dari hasil diskusinya. Kita coba kelompok lain. Kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan. Siapa? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi hasil eksperimen singkat kami sesuai instruksi yang diberikan, yaitu memotret satu objek dengan 3 sudut pandang yang berbeda. Objek yang kami pilih adalah manusia atau teman kami. Berikut penjelasan tentang 3 objek tersebut yang akan dibacakan oleh Adi Wardana. Percobaan pertama, sudut pandang sejajar E-level. Pertama, kami memotret dengan posisi kamera yang sejajar lurus dengan objek. Hasilnya, foto yang tercipta terasa sangat jujur dan natural. Sudut pandang ini tidak melebih-lebihkan atau mengurangi, melainkan menampilkan objek persis seperti saat kita melihat sehari-hari. Baiklah, yang kedua akan dibacakan oleh Eva Rosinta. 2. Percobaan kedua, sudut pandang dari bawah atau low angle. Selanjutnya, kami mengubah posisi dengan berjongkok dari mengarahkan kamera ke atas. Dengan teknik low angle ini, pot bunga yang tadinya terlihat biasa saja ketika menjadi tampak lebih megah, tinggi, dan gagah. Sudut ini berhasil memberikan kesan bahwa objek tersebut adalah sesuatu yang penting dan kuat. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revi Melia Utami. Percobaan ketiga, sudut pandang dari atas, high angle. Terakhir, kami mencoba memotret dari posisi yang lebih tinggi. Hasil dari high angle ini memberikan efek yang sebaliknya. Objek pot bunga kami jadi terlihat lebih kecil dan terkesan ringkih atau lemah. Sudut pandang ini seolah menempatkan kita sebagai penonton pada posisi yang lebih dominan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Sambil nunggu kelompok 2 bikin kesimpulan, jadi Bapak lihat dari praktek kalian ini luar biasa, sudah paham tentang 3 sudut pandang, mulai low angle, eye level, dan high angle. Kelompok 4 sudah siap untuk beri kesimpulannya. Oke, silakan. Kesimpulan dari praktik ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa sudut pandang adalah elemen yang sangat kuat dalam fotografi. Hanya dengan mengubah posisi kamera, kita bisa mengubah pesan dan kesan yang ingin disampaikan dari sebuah foto. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, menarik sekali. Jadi fotonya yang mana tadi Mbak ya?
Yang akun apa tadi, Mbak? Kelompok 4? Yang atas nama? Kelompok 4? Yang mana? Oh iya. Aventif ini ya. Aventif. Ini high angle. Low angle. Mungkin sarannya untuk foto low angle itu kalau misalkan mau agak bawah, ini kan stutnya kelihatan. Ini kalau untuk foto brosur, stutnya ataupun ikat pinggangnya ganti yang ada logo sekolahnya gitu. Jadi besok bisa diganti. Terus untuk yang high angle diusahakan tidak terpotong tangannya karena kasihan kan terpotong kanan kirinya. Meskipun high angle kelihatan kecil tapi lengkap gitu. Terus mungkin itu saja masukan dari Bapak. Atau ada masukan dari kelompok lain untuk memberi tambahan? Ada? Kelompok 1? Kelompok 1? Silakan beri tanggapan. Untuk kelompok 4? Silakan. Dari foto yang sudah kalian lihat tadi, tanggapannya Pak? Saya suka warna sangat hidup. Terus ada lagi? Ekspresi modelnya sangat natural. Terus ada saran nggak? Mungkin akan lebih baik jika latar belakangnya tidak terlalu ramai. Oke, terima kasih. Kelompok 1 aplaus. Kelompok 2 sudah siap untuk kesimpulannya. Silakan. Siapa? Beri kesimpulan. Dari 3 foto tersebut, kami belajar satu hal penting. Posisi kamera adalah kunci. Meskipun objeknya sama, pesan dan rasa dari foto bisa berubah total hanya karena perbedaan sudut pandang. Fotografi ternyata benar-benar tentang bagaimana kita menulis atau menceritakan sesuatu menggunakan cahaya dan sudut pandang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, Bapak langsung akan memberi tanggapan untuk dari kelompok 2. Dari Loyal Caterpillar, jadi akunnya yang upload ya. Untuk angle level sudah cukup baik, kelihatan semuanya dari sudut pandang level. Tapi di sini untuk low angle, untuk pemotongan low angle diusahakan ataupun diinformasikan modelnya ataupun dikasih tahu modelnya kalau bisa kelihatan mukanya, karena kan ini kepentingannya untuk brosur sekolah gitu. Mungkin itu saja masukan dari Bapak. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi kesimpulannya menurut Bapak ini sudut pandang itu ternyata mengubah cerita ya. Nah, dari ada yang low angle, level, dan itu high angle itu sendiri.
Low angle itu membuat subjek terlihat gagah dan berkuasa, eye level membuat subjek terlihat natural dan setara, dan high angle membuat subjek terlihat kecil dan rentan. Selanjutnya dari LKPD-nya itu sudah selesai ya tugasnya? Sudah. Baik. Bapak akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Tapi mungkin sebelum Bapak, ada salah satu dari kalian yang ingin merefleksikan pembelajaran hari ini? Ya Pak? Oke, silakan. Secara keseluruhan, pembelajaran hari ini sangat seru dan membuka wawasan. Awalnya saya pikir fotografi itu hanya sekedar memotret objek yang bagus. Ternyata ada banyak hal di baliknya. Hal baru yang saya pelajari adalah arti dari kata fotografi itu sendiri, yaitu menulis dengan cahaya. Saya juga baru tahu bagaimana kamera HP yang selama ini saya pakai, seperti lensa dan fungsi shutter. Bagian yang paling menarik adalah saat praktik langsung. Kami ditantang untuk memotret satu objek yang sama, tapi dari 3 sudut pandang yang berbeda. Eye level, low angle, dan high angle. Di situ kami baru sadar, ternyata hanya dengan mengubah posisi kamera, kesan dan cerita dari foto bisa berubah total. Objek yang difoto dari bawah, low angle, jadi terlihat gagah, sedangkan dari atas, high angle, jadi terlihat kecil. Meskipun awalnya sedikit bingung menentukan objek, tapi diskusi dengan teman sekelompok sangat membantu. Sesi presentasi dan saling memberi komentar juga sangat bermanfaat. Jadi kami bisa melihat hasil karya kelompok lain dan mendapat masukan untuk foto kami. Pembelajaran hari ini membuat saya lebih percaya diri untuk mencoba saat memotret nanti. Aplaus untuk salah satu teman kalian. Atas nama siapa Mbak? Kayani ya. Oke, aplaus dulu untuk Mbak Kayani. Satu poin penting yang Bapak tangkap dari refleksi pembelajaran dari kalian atau kalian dari Mbak Kayani itu adalah sudut pandang itu mengubah cerita ternyata ya. Dan ternyata HP itu bisa untuk motret terlihat profesional seperti itu. Untuk refleksi pembelajaran dari Bapak untuk pertemuan hari ini, yang jelas menunjukkan hasil positif dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan berjalan dengan baik. Kalian sudah menunjukkan minat yang tinggi, terutama saat ada sesi praktek langsung memotret dengan 3 sudut pandang yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian untuk kelompok, kolaborasi kelompok, diskusi kelompok berjalan aktif saat mengidentifikasikan tantangan memotret maupun saat sesi praktik dan presentasi. Aspek kerjasama dan komunikasi terlihat cukup menonjol. Mungkin ada tantangan hal yang perlu ditingkatkan terkait ini ya, pemahaman teknis awal. Ada yang belum terbiasa menggunakan mode otomatis pada kamera HP ataupun masih perlu bimbingan yang lebih untuk memahami konsep seperti aperture dan shutter. Kemudian selanjutnya manajemen waktu. Mungkin waktunya tadi terlalu padat, Bapak ngasih waktu 20 menit. Kelompok juga membutuhkan waktu 5 untuk mengeksplorasi objek dan sudut pandang lainnya. Untuk pertemuan selanjutnya mengenai pencahayaan, Bapak akan menyiapkan lebih banyak contoh visual untuk konsep yang lebih teknis. Bapak juga akan mempertimbangkan untuk memberikan sedikit lebih banyak waktu pada sesi praktek agar kalian lebih lama bereksplorasi. Oke, sebelum Bapak tutup, ada kuis. Sudah? Ini Bapak mulai ya. Oke, silakan dikerjakan.
apa yang dimaksud dengan fotografi? Nah, kira-kira mana? Kurang 2 lagi yang belum jawab. Nggak transfer? Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sebutkan 3 elemen dasar dalam fotografi. Kurang 3 lagi. 3 elemen dasar dalam fotografi. Jeng jeng. Siapa kan skor tertinggi? Masih Anggun. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang eye level? Oke. Skor tertingginya ada di Anggun. Kita skip aja. Tepuk tangan untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada satu ice breaking lagi. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Mungkin kalau dari tadi kita menghadapnya ke depan, kita coba menghadap ke belakang, hadap ke sini. Hadapnya ke sini. Cari teman sebelahnya, salaman sama sebelahnya, sama temannya. Salaman sama teman sebelahnya. Salaman. Udah? Ikuti instruksi Bapak ya. Ikutin suara Bapak. Kalau misalkan Bapak bilang apa, ikutin ya. Hai kamu. Kurang tepat. Ulangi sekali lagi. Hai kamu. Makasih ya. Iya kamu. Udah nemenin aku belajar hari ini. Tapi aku tahu kok. Kamu males kan? Tapi nggak apa-apa. Yang penting belajar. Daripada nggak belajar. Nanti kena SP Pak Guru. Oke, tepuk tangan hari ini. Silakan duduk. 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 Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak tutup untuk materi ini. Bapak minta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kita kembali untuk pertemuan selanjutnya tentang pencahayaan. Halo Ma. Hai. Oke, materi selanjutnya tentang pencahayaan. Bapak harap kedepannya sudah bisa tentang teknik pengambilan gambar dengan 3 sudut pandang tadi yang sudah dijelaskan. Kalian juga sudah praktek. Harapannya lebih baik lagi. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau istirahat. Sudah jam istirahat.